Duh, bodoh bener sih. Anies juga harus pasrah terhadap kecaman dan ejekan para netizen. Niatnya mau menggebrak mereka yang kerap mengkritisi dirinya. Ujung-ujungnya Anies malah makin jadi bulan-bulanan para netizen. Bahkan Anies mendapat julukan baru dari para netizen, yakni Wan Ambruk. Kata orang bijak, jangan sombong atau sesumbar, karena itu merupakan jalan menuju celaka. Sudah banyak contohnya di dunia ini. Namun, tetap saja, ada orang yang disentil bukannya makin sadar, malah makin sombong. Demi ambisi pribadinya. Hai guys, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Bersama-sama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Kali ini kita akan mengulik rangkaian kejadian politik yang menarik. Rangkaian ini berputar meliputi Surya Paloh, Yusuf Kala atau JK, PDIP, dan Anies Baswedan. Tentunya ada pula campur tangan alam yang tidak kita ketahui, yakni kesombongan yang dibayar kontan. Dan Anies jadi orang yang akhirnya menderita kerugian terbanyak. Sudah pernah mendengar istilah duet pemersatu bangsa? Dalam konteks Pilpres 2024, wacana ini pertama kali digaungkan oleh Surya Paloh pasca mengumumkan 3 bakal capres pilihan Partai Nasdem. Ketiga bakal capres ini adalah Anies Baswedan, Andika Perkasa, dan Ganjar Pranowo. Dari sisi Anies, pengumuman itu pasti bikin happy, karena bagi Anies yang tidak punya partai, yaitu seakan dapat berkah ya, mendapat dukungan kendaraan politik. Sudah gitu nama Anies berada di urutan pertama, sementara Ganjar Pranowo yang selama ini jadi saingan Anies di mana-mana hanya berada di urutan ketiga. Anies pun merasa hebat pastinya. Namun di sisi Ganjar Pranowo lain ceritanya, karena Ganjar merupakan kader partai PDIP. Wajar jika PDIP merasa Nasdem mau numpang popularitas aja. PDIP sudah lama membesarkan Ganjar Pranowo. Nasdem mau nyomot aja. Kira-kira begitu ya. Terlebih ketika kemudian Surya Paloh melontarkan wacana duet pemersatu bangsa dengan alasan untuk menghilangkan polarisasi saat ini antara cebong versus kadrun, semacam itulah. Bahkan kabarnya Surya Paloh sudah membahas duet Ganjar Anies dengan Presiden Jokowi. Ini sih bisa dianggap pemaksaan ya, kalau dilihat dari kacamata PDIP. Pemaksaan untuk membawa Anies. Sementara Anies kan pernah dipecat oleh Presiden Jokowi, dan juga sudah jadi pengetahuan umum kalau Anies ini kebanyakan gak nurut sama jajaran pemerintahan Presiden Jokowi. Seakan Surya Paloh memaksakan buah busuk untuk disajikan kepada PDIP. Kan ngawur ya. Bukan hanya Surya Paloh, JK juga begitu. JK kerap juga disebut sebagai kingmaker di 2024 selain Surya Paloh, Presiden Jokowi, dan Ibu Megawati. Bicara soal pemersatu bangsa, JK pun menyebut nama Anies Puan dan Airlangga Puan selain mengiyakan duet Anies Ganjar. Nama Anies pastilah disebut ya, toh JK sudah mengakui kedekatannya dengan Anies. JK pun menegaskan bahwa Anies punya modal pengalaman dalam konteks Pilpres 2024. Semakin nampak bahwa nama Anies terus disodorkan ke arah PDIP. Padahal kan di DPRD DKI Jakarta, PDIP terus vokal mengkritik Anies, bahkan sampai mengajukan hak interpelasi terhadap Anies. Jadi Surya Paloh dan JK ini seakan meminta PDIP menjilat ludah sendiri. Saya kira itu sih nggak elok ya. Alasannya sih katanya demi persatuan. Tapi kalau benar-benar dicermati, sebenarnya itu semua demi Anies kan. Oleh sebab itu wajar ketika PDIP memberikan sinyal penolakan terhadap Anies. Ini terjadi pada hari Jumat lalu, tanggal 22 Juli. Dalam acara pelantikan pengurus Taruna Merah Putih, Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, melontarkan sentilan telak terhadap Anies. Saat itu Hasto bicara soal kepemimpinan, bahwa seorang pemimpin harus memiliki rekam jejak yang baik dan hasil kerjanya tanpa menggunakan politik identitas. Menurut Hasto, tanya saja prestasinya, misalnya Anies.
Sebutkan 7 prestasinya apa? Pasti akan bingung menjawab pertanyaan itu, kata Hasto, yang disambut dengan gelak tawa peserta acara. Bagi saya, ini merupakan kode keras penolakan PDIP terhadap Anies atau sosok seperti Anies. Ya masa PDIP mau mengusung orang yang diberi julukan bapak politik identitas oleh para netizen? Penolakan ini pun terdengar sangat wajar, bahkan harus ya, bagi partai nasionalis yang berasaskan Pancasila. Apalagi ditambah dengan kinerja Anies yang sebegitunya sampai dikasih gelar gubernur terbodoh versi Google. Anies tentu tidak diam saja sebagai orang yang jelas-jelas punya ambisi nyapres. Sentilan dari PDIP ini pasti tidak akan terlewatkan dari radarnya Anies. Anies pun kemudian mencari panggung terbaik untuk membalas sentilan itu. Apalagi kalau bukan di Stadion JIS pada saat acara grand launching yang hanya beda 2 hari. Saat ini kan Stadion JIS merupakan satu-satunya senjata pamungkas ketika publik mempertanyakan kinerja Anies. Maka Anies pun selalu memanfaatkannya semaksimal mungkin, termasuk mengelak, berkelit, dan melawan sentilan-sentilan telak seperti yang dilontarkan oleh PDIP. Anies pun merancang dan menata kata-kata sedemikian rupa untuk menggebrak balik mereka yang selama ini kerap mengkritik kinerjanya. Kata-katanya dipilih sedemikian rupa agar mengena dan tak akan gampang terlupakan oleh publik. Kata-kata khas Anies ya, seperti menuntaskan, bayar tunai, mahakarya, dan mereka yang pesimis. Serupa dengan kata-kata Anies dalam menyindir mereka yang mengkritik Formula E. Ya kan saya sudah bilang sebelumnya kalau Anies nggak bodoh kok ya. Dia punya keahlian dalam komunikasi politik, dalam menata kata. Iya kan? Nah, dalam sambutannya di acara grand launching Stadion JIS, Anies tentu saja menyatakan bahwa dirinya lah yang menuntaskan dan membayar tunai janji mendirikan JIS. Dengan sesumbar, Anies menyebut JIS sebagai bangunan mahakarya. Maksudnya mahakarya buatan Anies gitu loh. Tak ketinggalan Anies menyebut mohon maaf bahwa dirinya mengecewakan mereka yang pesimis. Sesumbar memuji diri sendiri ya. Saya tidak mengikuti pidato lengkap Anies ya. Apakah Anies juga menyebut perjuangan para gubernur sebelum dia? Atau menyebut bahwa 80% biaya pembangunan Stadion JIS ini berasal dari pemerintah pusat dengan status sebagai utang? Itu tidak saya temukan di berbagai media yang sempat saya baca. Mungkin memang tidak disebutkan karena akan merusak skenario kan ya. Dengan pongah, Anies mengklaim Stadion JIS sebagai prestasinya, bahwa Stadion JIS ini tidak akan terwujud kalau bukan oleh Anies. Maksudnya, membalas ke arah PDIP, bahwa ini loh hasil kerja Anies, prestasi Anies yang diakui oleh puluhan ribu orang yang menghadiri acara grand launching tersebut. Tepatnya 64.000 penonton sesuai klaim dari panitia ya. Ada 64.000 orang yang mendengarkan pidato Anies, di mana sebagian dari mereka ada yang meneriaki Anies presiden. Wow, seneng dong Anies ya. Ada 64.000 pasang mata yang menonton panggung Anies, yang diharapkan dapat terhipnotis oleh kata-kata manis Anies. Anies pun merasa sangat hebat, sangat super. Ini panggung terbesar buat Anies. Dan gubrak. Ada 64.000 pasang mata yang jadi saksi robohnya pembatas atau pagar tribun penonton. Ambrol porak-poranda. Dalam video yang beredar di media sosial terlihat bahwa pagar itu roboh dengan sendirinya. Tidak terlihat ada penonton yang berdiri di atas pagar itu. Artinya tidak ada unsur kelebihan beban. Para penonton pun nampaknya anteng ya, tidak dalam kondisi saling dorong atau melempar-lempar barang ke arah pagar gitu ya. Jadi memang patut dipertanyakan kualitas pengerjaan pagar tersebut. Sebuah insiden yang sangat membagongkan buat Anies. Sudah enak-enak sesumbar di depan 64.000 penonton, malah akhirnya runtuh. Sejalan dengan runtuhnya pagar. Mahakarya kok pagarnya saja ambrol. Gimana standar pembangunannya? Gimana quality controlnya? Apakah dibangun pakai kerangka besi, di semen, atau sekedar pakai lem ibon? Saya bukan orang teknik ya.
Hanya orang biasa yang ingat bahwa Pemprov DKI pernah menganggarkan 80-an miliar rupiah buat pengadaan lem ibon. Ya sudah, Anies harus bisa menerima dengan pasrah bahwa insiden robohnya pagar JIS akan jadi bahan kritik keras terhadap dirinya. Misalnya, anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak, langsung membalikkan kata-kata Anies. Makanya jangan terlalu sesumbar mengucapkan mahakarya, kata Gilbert, sambil meminta agar diadakan pemeriksaan total atas kualitas pengerjaan stadion. Dengan biaya pembangunan mencapai 4,5 triliun rupiah. Siapapun tidak ingin kualitas JIS abal-abal, tambah Gilbert. Kemudian, Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastro Amijoyo, menyatakan kejadian robohnya pagar JIS merupakan hal yang memalukan bagi Pemprov DKI Jakarta. Memalukan. Baru saja diresmikan dan dipakai pertama kali, masa sudah roboh? Padahal dulu sempat digembar-gemborkan bahwa pembangunan JIS akan menggandeng semacam konsultan engineering asal Inggris yang merancang stadion kelas dunia. Anggara juga mengkritisi respon Anies yang menuduh euforia supporter Persija Jakarta yang biasa disebut The Jackmania yang menjadi penyebab robohnya pagar JIS. Karena keriuhan dan kegembiraan supporter dalam pertandingan sepak bola merupakan hal yang wajar. Stadion memang dibangun untuk mewadahi euforia semacam itu. Ya mestinya kuat dong ya. Jadi menurut Anggara, jangan seolah-olah Gubernur Anies cuci tangan soal ini. Telak dan menohok sekali ya guys. Bikin kesombongan dan sesumbar Anies sebelumnya hilang tak berbekas. Respon paling menohok datang dari Jackmania sendiri, yang sebelumnya diharapkan Anies menjadi pendukung panggung politiknya. Sekarang malah berbalik jadi pihak yang paling telak, membeberkan ketidakbecusan Anies. Ketua Umum The Jackmania, Diki Sumarno, meminta diadakan evaluasi keamanan penonton di dalam Stadion JIS. Dia bersyukur bahwa kejadian robohnya pagar itu terjadi pada saat peresmian stadion, bukan pada saat berlangsung pertandingan liga. Jika terjadi saat liga dimulai, Persija pasti sudah dikenai denda segala macam, kata Diki. Diki juga membandingkan kondisi JIS dengan Gelora Bung Karno yang sudah memiliki fasilitas keamanan lengkap buat para supporter. Artinya, yang bikin stadion tidak paham dengan fungsi dan tujuan pembangunan stadion dong. Duh, bodoh bener sih. Anies juga harus pasrah terhadap kecaman dan ejekan para netizen. Niatnya mau menggebrak mereka yang kerap mengkritisi dirinya. Ujung-ujungnya Anies malah makin jadi bulan-bulanan para netizen. Bahkan Anies mendapat julukan baru dari para netizen, yakni Wan Ambruk. Kata orang bijak, jangan sombong atau sesumbar, karena itu merupakan jalan menuju celaka. Sudah banyak contohnya di dunia ini. Namun, tetap saja, ada orang yang disentil, bukannya makin sadar, malah makin sombong. Demi ambisi pribadinya. Selalu dari kura-kura.